Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf yang belajar dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di kitab beliau kita sudah sampai di pembahasan an-najasatul lati tathuru bil istihalah. Najis-najis yang bisa suci dengan cara berubah. Ada najis yang bisa menjadi suci dengan sendirinya. Nah, kita sudah kemarin membahas tentang apa itu najis dan macam-macam najis, pengertiannya, berapa jumlahnya, dan permasalahan-permasalahan yang terkait tentang najis itu semua. Dan di sini sekarang kita masuk di pembahasan najis yang bisa berubah jadi suci. Itu ada. Pertama, al-istihalah inqilabus syai' ay tahawuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Fatadhuru bil istihalah ba'dun najasatil lati tadhuru bil ghasl wa hiya thalathatun. Istihalah, kata-kata istihalah artinya berubahnya sesuatu. Yaitu berubahnya dari satu sifat ke sifat yang berbeda. Maka dia bisa menjadi suci sebagian najis itu dengan cara berubah. Yang tidak bisa menjadi suci dengan cara dibasuh. Nah, najis ini ada 3 najis yang dia bisa suci dengan cara dia perubahan, yang tidak bisa suci dengan cara dibasuh. Apa itu? Pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha ay tahawwalat min sifatil khamriyah ila sifatil khalliyah biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha. Pertama, najis yang bisa berubah menjadi suci adalah khamr. Kita sudah bahas juga kemarin bahwa khamr ini kita tahu adalah bagian daripada najis. Khamr itu artinya sesuatu yang terbuat dari perasan anggur atau perasan selain anggur. Misalnya perasan kurma, perasan apa, nah itu kemudian difermentasi. Itu cara buatnya kalau orang Arab itu perasan anggur itu disimpan, dipendam di bawah tanah, kemudian terkena terik matahari, memanas dia, kemudian berubahlah dia menjadi khamr. Kalau diambil memabukkan, haram dikonsumsi, itu khamr. Itu terjadi misalnya 3 hari atau berapa hari misalnya prosesnya. Proses dipendamnya itu di tanah itu, kemudian terkena sinar matahari, kemudian berubahlah tadi itu perasan anggur itu menjadi sesuatu yang memabukkan, dan itu haram untuk dikonsumsi. Yang seperti itu. Cuma niatnya orang Arab bukan buat khamr, tapi niatnya untuk membuat cuka. Nah, akhirnya bagaimana? Didiamkan lagi. Proses menjadi khamrnya misalnya dipendam terkena matahari selama 3 hari. Nah, ketika masih didiamkan, itu akan berubah terus sampai misalnya, contohin saja ini, sampai misalnya 7 hari, barulah dia akan berubah menjadi cuka. Nah, di hari ke-7-nya itu yang diambil, yang berubah menjadi cuka. Itu halal sudah. Yang tadinya asalnya khamr, karena dia berubah dengan sendirinya, maka dia berubah menjadi cuka, dan itu sekarang menjadi halal, bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Nah, itu khamr apabila berubah dengan sendirinya. Berubah dengan sendirinya artinya tidak ditambahkan dengan apapun, tidak ditambahkan dengan benda di dalam situ, enggak. Kalau ditambahkan dengan benda, misalnya ditaruhkan misalnya ragi, ditaruhkan misalnya apa saja yang bisa membuat perubahan ini cepat menjadi cuka, maka itu tidak bisa. Dia akan menjadi najis nanti cukanya. Enggak bisa yang seperti itu. Kecuali
bisa ditambahkan dengan sesuatu benda kalau bendanya itu ditarik sebelum diangkat, sebelum dia jadi cuka. Itu bisa-bisa saja. Tapi kalau pas jadi cuka baru diangkat benda yang suci tadi itu, maka itu sekarang tetap menjadi mutanajis cukanya. Udah dipahami ya? Itulah intinya. Mudahan bisa dipahami. Intinya khomer berubah menjadi cuka itu boleh dengan sendirinya tanpa ditambahkan dengan benda suci. Dengan tambahan-tambahan suci, apalagi yang najis, begitu. Kemudian kama qala sahibu safati zubat wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nuqilat. Kemudian yang kedua, benda suci yang bisa benda najis yang bisa menjadi suci yang kedua, jildul maitati idza dubiqa, yaitu kulitnya bangkai apabila disamak. Kita sudah bahas kemarin bangkai kan najis. Bangkai najis, bangkai itu najis. Mati, kambing misalnya. Mati, ditabrak, bukan disembelih. Mati ditabrak berarti bangkai. Tidak boleh dimakan berarti dagingnya karena matinya ditabrak. Tapi kulitnya bisa diambil. Bisa diambil bukan untuk dimakan juga. Bisa diambil untuk dijadikan banyak bisa jadinya. Itu namanya disamak. Kulit binatang, bangkai, kemudian dia disamak jadi suci. Seperti tadi kambing. Dulu ada ceritanya sahabat, ada kambing mati, kemudian dibuang sama sahabat ini. Dibuang semuanya, terus kata Rasulullah, "Loh, kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Itu bisa kamu manfaatkan." Nah itu. Jadi kulitnya bisa diambil, kemudian dibersihkan dengan cara tertentu, ada caranya. Nah setelah itu, jadilah suci. Kulitnya itu. Dijadikan tas, dijadikan sepatu, dijadikan banyak, sejadah misalnya, boleh saja dipakai sholat, boleh saja. Kulit apapun, dari hewan apapun, asalkan jangan anjing dan babi. Buaya kulitnya disamak, boleh dijadikan sejadah, boleh begitu. Nah itu maksudnya ya. Jadi yang kedua adalah kulit bangkai apabila disamak. Makna dabri izalatu fudalatil jildi, menghilangkan sisa-sisanya itu kayak lendir-lendirnya, itu dihilangkan, dijadikan rebana, itu kan dari kulit itu. Dari kulit sapi. Tapi kalau memang sapinya disembelih kemudian diambil kulitnya, itu memang sudah suci. Ini kita bicara tentang bangkai. Ufanatihi biharrifin. Gimana caranya biharrifin? Dengan cara yang pakai apa saja, yang kesat, digosok begitu. Ai bi syai'in lazi'in kal qaraz wasyab wa qusyuri ramman walau kana najisan kadzarakil hamam fayathuru zahiruhu wa batinuhu. Dengan sesuatu yang yang kasar lah, yang keras gitu. Dibersihkan dengan itu. Seperti koros, buah akasia, wasyab nanti cari ini. Kemudian kulit delima. Walaupun membersihkannya itu mendibaknya itu atau menyamaknya itu dengan najis juga nggak apa-apa. Seperti misalnya pakai kotoran burung yang sudah itu nggak apa-apa. Suci dia. Kemudian dhabitul jadd alladhi yatuhuru bid-dabghi alladhi najusa bil maut ay sara bisabil maut najisan fala yatuhuru jaddul kalbi wal khinzir li najasatihi ma qabla al maut. Batasan kulit yang bisa menjadi suci dengan cara disamak, yaitu yang mati. Kalau mati hewan itu kan najis dia, dengan sebab mati. Kecuali di sini semua hewan ini, semua hewan kulitnya, semua hewan yang berkulit itu bisa kulitnya itu disamak, dijadikan hal yang suci, walaupun dia itu dari bangkai, begitu. Kecuali anjing dan babi, itu tidak bisa disamak, tidak bisa dijadikan suci kulitnya. Semuanya tidak bisa dijadikan suci, bukan hanya kulitnya, dagingnya dan napas semuanya itu, karena sudah najis sebelum mati. Alamatu taharatil jildi ba'da dabghi biwusulihi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma' lam ya'ud ilaihi
ilaihin natnu. Tanda sucinya kulit itu setelah disamak apa? Apa tandanya suci? Yaitu kalau dimasukkan ke air, sudah nggak bau lagi dia. Sudah nggak ada baunya. Itu berarti sudah suci, sudah dibersihkan itu. Dijemur, kemudian disikat, masukkan lagi ke air, begitu. Ada caranya, nanti dilihat mungkin caranya. Kama qala sahibu safati zubat wa jidlu maitatin siwa khinziri bakal bin ayyudubak biharrifin tahur. Itulah. Yang ketiga, masara hayawanan. Sesuatu yang menjadi hewan. Najis yang ketiga yang bisa menjadi suci adalah yang menjadi hewan. Artinya ada bangkai misalnya. Bangkai, kemudian kulitnya diambil, dijadikan sajadah, dijadikan tas misalnya. Sah-sah saja dengan cara disamak. Nah, kemudian dagingnya kan tidak boleh diambil bangkai ini, kulitnya saja yang diambil. Dagingnya dibuang. Pas dibuang dagingnya, muncullah ulat di situ. Karena membusuk dagingnya muncul ulat. Ulatnya besar. Kemudian diambil ulatnya, dicuci, dibawa sholat, maka itu suci. Nah, itu maksudnya. Masara hayawanan artinya yang menjadi hewan. Yang menjadi hewan dari misalnya, walaupun itu dari bangkai, ada bangkai mati kemudian keluar ulat-ulatnya itu. Nah, ulatnya itu suci dia. Bukan najis dulu, tapi dibersihkan, dimandiin, jadi suci. Kadudil ladzi yakhruju min jifatil hayawanan, seperti ulat yang keluar dari bangkai hewan. Al-jismi ba'dal maut fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Dia keluar dari bangkai yang najis. Wa ba'duhum yazidu minan najasati allati tadhuru bil istihalah inqilabid dam labanan wa maniyan wa 'alaqatan wa mudghatan wa inqilab damit zabiyah miskan wa ghaira dzalik. Sebagian ulama juga menambahkan dari najis-najis yang bisa menjadi suci dengan sebab berubah, yaitu misalnya seperti darah yang menjadi susu. Darah menjadi susu. Ya, orang hamil itu kan. Kemudian juga darah menjadi mani. Ya. Darah yang kok darah menjadi mani ya? Iya, kemudian segumpal darah, kemudian daging, segumpal daging, nah itu juga suci dia. Kemudian berubahnya darah kijang jadi minyak wangi, misik, sudah kita bahas, tadi dan yang lainnya. Itu diantara najis-najis, 3 najis yang bisa berubah menjadi suci. Nanti kita lanjutkan di pembagian najis dan cara menghilangkannya. Sampai sini.